Kalau mau jadi laki-laki saleh dan perempuan salehah, langsung aja 100%. Ngapain cicil-cicil gitu? Akhirnya nanti kenikmatan imannya juga tercicil. Menariknya di sini adalah sejujurnya kalau udah ada beliau di samping saya, senior saya, bisa dibilang saya terinspirasi dari beliau karena kita sama-sama dari dunia yang sama sebetulnya, tapi lebih terkenal beliau ya dibanding saya. Saya ngomong aja lemas di sini ya. Nanti kita akan bahas teman-teman, ini menarik temanya ya. Kita akan buka dulu menyapa suami-suami yang luar biasa yang ada di studio dan juga yang ada di Zoom. Nanti boleh tanya jawab loh ya, sesuai dengan tema. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tentunya kembali lagi di Talk Jill. Ini kolaborasi kasih solusi dengan Gazo Academy. Kalau kita berdua nih dua entitas yang udah gabung, artinya ngomongin tentang dunia usaha, cuan, ekonomi, syariah dan lain sebagainya. Cocok tema kita kali ini. Mas Adrian Maulana. Ketemu lagi Mas. Alhamdulillah, senang sekali nih diundang lagi ke Kasih Solusi. Seru dong. Tentunya kali ini berbeda, spesial Ramadan bersama guru kita, Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah jaga beliau. Temanya menarik nih, izin Mas, nyinggung yang masalah-masalah lalu dikit-dikit lah, tipis-tipis, tapi semoga bisa menjadi ibroh kita kali ini ya. Amin, insyaallah. Beliau ini kan memang bisa dibilang dari dunia ya entertainment, celebrity, host, presenter. Mas Adrian Maulana ini akhirnya bukan belakangan, sebenarnya udah menahun juga ya anyway, tapi mungkin ada yang baru tahu, nyemplungnya di dunia finansial syariah. Atau mungkin sekuritas, atau finance, financial market, apa segala macamnya. Memang, tapi lebih ngerucutnya pada syariahnya. Nah, apakah memang itu akan menjadi satu alasan seorang Adrian Maulana ini bahwa, oh ternyata begitu saya di dunia entertainment tidak mendapat kenyamanan. Justru di luar ini mendapat kenyamanan. Nanti kita akan cek aja sih sebenarnya. Itu tema besar Ustadz kali ini. Nanti mungkin Mas Adrian kalau mau nanya ke Ustadz Khalid juga, monggo. Silakan aja. Sebentar. Apapun itu bentuknya lah ya. Biar beliau dulu lah menyampaikan. Ya, langsung buka aja ya. Apa yang mau disampaikan? Iya. Curhatnya di sini nih. Wih, luar biasa. Obrolan di ruangan saya boleh keluarin nggak di sini? Aman. Kan Aman, tujuannya ya? adalah memang untuk edukasi. Iya. Jadi apapun mungkin kesalahan yang pernah saya lakukan, ya harapannya orang lain nggak perlu ngulangin hal yang sama. Kan kalau orang bilang katanya kalau mau sukses, ya orang harus jatuh bangun, tertipu dulu, melakukan banyak kesalahan. Iya. Hari gini masa mau pendapat seperti itu? Kalau saya pikir belajar aja dari kesalahan orang lain. Kan jauh lebih efisien, jauh lebih murah. Ya mudah-mudahan juga nggak lebih banyak timbangan dosanya jadinya, kan seperti itu. Kita nggak pernah tahu nanti kalau pada saat nanti kalau panggil kita lagi dalam keadaan di situ kan sia-sia kan. Nah, apalagi ada Ustadz di sini. Mungkin izin Ustadz, mungkin hanya sedikit berbagi. Karena profesi yang tadi Dery sampaikan, menjadi seorang public figure, artis, sinetron, film, ya TV presenter, mungkin profesi yang didambakan oleh banyak orang gitu ya, terkenal ya, dielulukan sama banyak fans dan lain sebagainya. Tapi nggak banyak orang yang tahu bahwa profesi itu pun juga bukan berarti tidak ada resiko, terutama dalam hal kestabilan, stabilitas pendapatan. Pada saat kita lagi laku, ya mungkin kita rutin ya, lagi viral katakanlah bahasa anak sekarang gitu. Tapi saya melihat ada masa-masa di mana mereka-mereka yang bekerja di industri seni, baik televisi maupun lainnya, itu juga bisa mengalami proses degradasi yang begitu cepat. Dan nggak sedikit yang senior-senior yang sudah kepala 5, mungkin ya waktu itu juga tidak sempat selesai pendidikannya, kuliahnya, dan selama ini hanya mengandalkan dari satu sumber penghasilan, yaitu adalah hanya dari actingnya mereka, dari pada saat mereka berperan atau membawakan acara. Tapi pada saat peran itu tidak bisa dijalankan, apakah karena sakit, apakah karena mengalami cedera, apakah ada musibah lain, ataukah karena faktor usia, disitulah mereka mulai mengalami banyak problematika dalam kehidupan, khususnya terkait finansial, yang nanti ujung-ujungnya bisa merembet ke hal-hal lain. Rumah tangga gitu kan, ribut antara ini. Akhirnya saya melihat, saya sadar bahwa saya nggak bisa hanya mengandalkan dari kefiguran semata. Nah kebetulan qadarullah Ustadz, karena waktu itu kuliahnya teknik mesin, tapi pada saat baru semester ketiga dapat kesempatan, waktu itu ikut pemilihan Abang Jakarta, terpilih menang tahun 98, akhirnya sambil kuliah sambil bekerja di dunia sinetron. Tapi dulu nggak pernah bercita-cita sampai sekarang, nggak pernah itu tertarik untuk mau belajar acting, teater, jadi seperti kayak nggak sengaja lah kecemplung. Nah, singkat kata 19 tahun tapi ternyata jalanin itu. Walaupun sebenarnya ada pergolakan batin. Tadi dalam hal ketidakpastian dalam hal itu. Kemudian juga finansial, lalu kedua juga
Mungkin frekuensi dalam pekerjaan yang seringkali mungkin pada saat lagi sibuk, seperti udah nggak kayak ada urusan yang lain. Kita fokusnya kerja aja di lokasi aja, pagi ketemu pagi. Bahkan saya pernah mengalami waktu malam takbiran, itu masih di lokasi syuting karena ngejar tayangan, ngejar setoran gitu loh, Der. Padahal besok udah. Belum lagi juga ada ya kehilafan dalam intensitas dalam hal ibadah. Wah, ini tanggung nih waktunya nih, karena nanti bentar lagi hujan nih. Nah, tapi maghrib sebentar, enggak bentar lagi. Tapi karena ini nggak enak sama sutradara, nggak enak sama lawan main, akhirnya terlewat. Jadi sesuatu yang wajib ya dulu ya, berapa puluh tahun lalu lah ya. Tapi lalu akhirnya kemudian saya mendalami ada satu bidang yang menurut saya relevan buat apapun profesi kita, tua muda, pria wanita, yaitu adalah keuangan, Ustadz. Ana baru mulai belajar di tahun 2008-2009. Waktu itu mulailah berinvestasi di dunia pasar modal. Singkat kata tahun 2010 aset Ana pada saat itu, tapi yang di perbankan ya itu naik ya kurang lebih sekitar 60%. Sayangnya yang ditempatkan di sana mungkin waktu itu hanya ya beberapa saja. Di situ saya tertarik untuk belajar dunia pasar modal. Bagaimana kita berinvestasi, uang itu bisa diamanahkan kepada perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, ya manajemen baik, tidak ada fraud, tidak ada penipuan. Nah, perusahaan ini berkembang, menguntungkan, kita sebagai pemegang saham dapat juga manfaatnya. Nah, disitulah saya tertarik, saya perdalam 2010-2011, punyalah lisensi sebagai fund manager. Tapi baru 2016, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk hijrah profesi, Ustadz. Saya tinggalkan dunia entertainment selama 19 tahun untuk akhirnya menerima pinangan sebuah perusahaan manajer investasi ternama asal Inggris namanya yang akhirnya saya bekerja di sana 8,5 tahun. Kami ngelola dana masyarakat kurang lebih sekitar lebih dari 80 triliun ya. Karyawan hanya 50 orang, Ustadz. Dari CEO sampai office boy sampai driver itu hanya 50 orang. Di situ saya banyak belajar, berkontribusi, tapi lalu kemudian 2024 di-hijack oleh anak perusahaannya di sekuritas. Nah, saya pikir sekuritas itu awalnya juga dunia yang sama-sama berinvestasi. Namun ternyata nature of business-nya ada perbedaan. Kalau sebelumnya saya ini mengajak orang untuk bagaimana kita bisa berpikirnya long term, memilih dengan hati-hati ya dengan segala aspek yang kita yakini. Tapi di sini ternyata justru yang diharapkan adalah orang yang sering beli jual dalam hitungan kalau bisa jangankan jam, kalau bisa dalam waktu setengah jam atau 15 menit untuk transaksi karena Scalping. Nah, semakin banyak bertransaksi perusahaan akan dapat keuntungan. Iya, setiap buka sama tutup posisi kan dapat persentase. Betul. Dan kedua ada lagi sumber pendapatan yang paling cepat adalah apa? Nawarin orang margin, pinjaman. Dari punya uang 100 juta. Iya. Datang ke saya. Tenang deh, saya pinjemin kamu 500 juta. Ya kan? Si utang tuh ya. Iya, dan lupa. Ada bunganya dong. Wih, riba. Dan bunganya bukan 1 digit. 18% ya deres. Gitu. Oh, yang Contoh. staking futures itu ya? Enggak, di pasar modal, di saham juga bisa seperti itu. Iya, memang bisa diutangin. Nah, sekuritasnya juga bisa. Tapi setelah saya mempelajari bahwa aspek dalam syariah itu tidak dibolehkan. Orang itu berinvestasi boleh, Islam mengajarkan itu silakan baik, pulang karena nggak boleh katanya. Ntar Ustadz belum di perdalam ya Ustadz ya. Uang itu nggak boleh hanya ditumpuk-tumpuk gitu, tapi harus digerakkan. Apa kita berinvestasi misalnya kepada satu bisnis untuk, misalnya ya kan. Kita bisa masih ada ya kesempatan itu Ustadz. Iya kan? Bisa. Oh bisa ya, bisa diatur ya. Boleh deal-dealannya di belakang aja boleh. Siap. Tapi jangan sampai menggunakan dana yang sebenarnya kita nggak punya untuk kita berspekulasi. Saya pikir ini bakalan bisa naik 30% nih setahun. Berarti kalaupun saya dipinjemin 18%, pakai uang orang gue masih untung 12%. Karena dari 100 juta, kalau naiknya tadi 30%, kan cuma dapat 30. Tapi kalau dari 500 juta, wah kan naiknya 150. Wah, masih cuan nih gitu. Yang terjadi sebaliknya. Bukan baik, tapi malah turun. Sudah kehilangan aset, kehilangan saham, harus punya kewajiban tetap membayar bunga. Disitulah akhirnya saya pergolakan batin, walaupun jabatan alhamdulillah semakin meningkat. Ya kan karena kalau di karir yang orang lihat kan adalah tingkatan apresiasi, baik itu gaji, tanggung jawab. Tapi lalu kemudian ada satu yang membuat saya tersadar. Saya nggak punya ketenangan dalam kehidupan.
gitu. Dan penanggung jawabnya luar biasa, Ustadz. Izin ya, Mas ya. Posisinya itu senior vice president. Ya, betul ya? Udah Eksekutif. eksekutif vice president. Eksekutif vice president. Ya, di sekuritas ya. Ya, saya lihat bahwa ada perbedaan antara nilai yang saya sedang pelajari, saya berusaha pahami, dan juga sedang saya implementasikan, tapi lalu kemudian berbenturan dengan target dari perusahaan pemberi saya kerja, walaupun saya bisa mendapatkan gaji, fasilitas, pokoknya yang premium-premium lah. Tapi setiap pulang, saya belum pernah Ustadz kerja 19 tahun di entertainment, lalu kemudian 8,5 tahun kerja kantoran, nangis karena pekerjaan, demi Allah saya belum pernah Ustadz. Tapi 2 hari saya bekerja, saya nangis. Seperti kayak ada apa yang salah. Jadi Ustadz, waktu itu 2024 Ana umroh. Di sana Ana mohon gitu, ingin, karena saya pikir, ya saya memang nggak akan di TV lagi ya, kecuali dikasih solusi aja. Masya Allah, sama Gaswa Academy ini. Siap. Saya akan fokus saja ya ke bidang keuangan, bidang bisnis yang pengen terus pelajari gitu ya. Tapi pada saat saya dihadapkan dengan sesuatu yang membuat keimanan saya ini akan bisa terganggu atau bahkan nanti runtuh. Demi Allah, saya akan tinggalkan. Dan nggak pakai nunggu sampai lebih dari 1 kali 24 jam. Hari itu juga saya putuskan untuk saya nggak lanjut. Di mana saat ini adalah perusahaan yang nomor 1, dan orang di sana, wah, banyak yang bodoh-bodohin saya, termasuk lingkungan teman-teman saya, karena posisi yang udah sangat strategis. Karena setelah itu, ya tentunya langsung bisa di level direksi gitu, Ustaz. Ternyata memang namanya ketenangan batin itu mahal sekali, Ustaz. Yang nggak bisa artinya digantikan dengan gaji berapapun, dengan fasilitas apapun gitu deh. Ya mungkin di satu sisi ada yang memandang sebelah mata gitu ya, terlalu apa ya istilahnya naif lah gitu. Ya. Hari begini ya kan, lo nggak mikirin keluarga, karena anak lo masih ada yang kecil, masih ada yang SD, ya kan, ya hal-hal seperti itulah. Tapi pada saat kita bertanya lagi kepada hati nurani kita, tetap ya. Karena gini, sederhana. Pada saat saya merasa saya kok jadi agak jauh sama Allah, sholat jadi mepet-mepet waktunya, mengatasnamakan karena meeting terus der. Waduh der, Ustadz kalau meeting tuh sehari 3 atau 4 itu hal yang biasa. Tapi selalu di jam-jam yang sholat. Jadi saya merasa ibadah saya di dalam pekerjaan itu, wah turun banget Ustadz. Itu parameter paling sederhana. Jadi ya bukan bermaksud menggurui, apalagi ada Ustadz di sini. Tapi kalau mungkin sahabat-sahabat yang lagi menyaksikan acara ini, dalam kesehariannya, dalam bermuamalah, ada bukan hanya rasa, tapi memang situasi yang tidak perlu dibuat-buat, tapi mengkondisikan diri kita atau keluarga kita dalam posisi yang seperti pernah saya rasakan. Saran dari saya itu adalah it's a sign gitu loh dari Allah dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya untuk memberitahu bahwa ada pekerjaan ataupun aktivitas yang insya Allah akan jauh lebih baik gitu. Itu sih kalau yang saya rasakan. Mungkin Ustadz boleh memberikan pandangan Ustadz, karena pada saat itu jujur waktu itu juga dalam keadaan yang bingung ya, nggak ada mentor, guru. Dulu nggak tahu ini benar atau salah nih, karena kan tentunya selain kita mikirin tadi ya ada aspek akhirat Ustadz, kan aspek dunia juga Ustadz ya. Ya alhamdulillah der, ya kenapa saya berani mengambil langkah-langkah juga seperti itu? Saya nggak punya utang sama siapapun. Saya nggak pernah tersandera dengan fasilitas-fasilitas yang membuat saya merasa terikat, lalu seperti kayak dirantai, nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi
Itu yang saya jaga. Nah, mungkin mohon insight pandangan Ustadz, kalau saya mungkin pernah mengalami hal seperti itu, apakah itu sesuatu yang artinya bisa dibenarkan, atau sebenarnya Ustadz punya pandangan lain? Karena mungkin di luar sana ada sahabat-sahabat kita yang menonton ya, Der ya, yang mungkin juga mengalami situasi atau pergolakan sama, atau mungkin punya kondisi yang tidak seberuntung saya pada saat itu, tapi juga bimbang. Nah, ini langkah yang harus dijalani itu seperti apa? Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya kadang-kadang berkelakar di pengajian gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita punya anak kecil, tampan atau cantik gitu kan, yang pertama dibahasakan oleh orang, kenapa nggak daftarin jadi bintang iklan aja? Kenapa nggak jadi artis aja? Atau kalau ada orang di pengajian datang, tampan dan cantik, wih, kenapa di sini ya? Maksudnya kenapa nggak di lapangan gitu kan? Jadi kesannya orang kalau hadir pengajian itu harusnya yang jelek-jelek gitu. Iya, stigmanya begitu. Iya, kesannya gitu kan. Kucel gitu ya kesannya. Iya, jadi kalau yang tampan, yang cantik, yang bersih, yang rapi, yang kayaknya nggak cocok di pengajian deh, cocoknya di tempat lain gitu. Oke. Ya, cocoknya itu di diskotik, di bar, Ya ya, Allah, gitu. ya. Karena yang ini nih kayaknya konven atau apa namanya, kolot gitu ya sebetulnya. Iya. Nah, ini yang saya bilang ini agak aneh, ini harusnya diluruskan persepsi itu. Rasulullah SAW mengajarkan kebersihan dan kerapian, para sahabat juga seperti itu. Dan memang untuk menghadap kepada Allah itu kita harus bersih, kita harus rapi gitu kan. Dan Islam yang mengajarkan itu. Jadi justru ada sebuah hadis yang berbunyi, Innallaha yu'jubu min syabin laisa lahu sabwa. Allah itu sangat kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Di saat orang mengejar prestasi dunia walaupun itu haram, dia nggak mau tahu gitu. Tapi ada anak muda justru mengontrol dirinya, dan dia gunakan masa muda, potensi yang sangat besar itu kepada hal yang positif, justru ketaatan kepada Allah, justru itu yang dipuji oleh Allah. Ya, jadi anak masa-masa muda itu justru harusnya, memang di masa muda itulah baru balik itu pergi haji, misalnya orang menghafal Al-Quran, kemudian hadir majelis ilmu, sambil juga mengejar prestasi dunianya. Harusnya begitu. Tapi kan sekarang tidak seperti itu arahnya. Nah itu dulu yang mungkin kita pembukaan gitu ya. Nah, saya menarik itu tadi yang Mas Adrian bilang, prinsip itu memang harus kita ubah. Kita harus jatuh bangun dulu baru kita bisa sukses gitu ya. Saya waktu subhanallah pertama buka travel Uhud Tour ini sekitar 8 tahun yang lalu. Pertama sekali meeting pertama dengan manajemen itu, saya langsung bilang selaku owner, saya mau travel ini berjalan di hari terakhir yang dikejar oleh prestasi travel terbaik di Indonesia. Jadi hari pertama kita adalah hari terakhir mereka. Langsung. Jadi kayak misalnya travel A yang sudah 30 tahun misalnya. Jadi perlengkapan apa yang mereka pakai, jasa handling yang mereka pakai di sana, hotelnya, segala macam lah. Itu semuanya yang mereka pakai hari ini itu hasil kerja keras selama 30 tahun. Nah travel kita ini mengambil hari terakhir mereka itu adalah hari pertama kita. Sehingga kita garis startnya itu adalah 30 tahunnya mereka. Dan benar betul, alhamdulillah terbukti. Tahun pertama saja kita sudah bisa haji dan kita berada di maktab 112 VIP bersama dengan travel-travel yang sudah lama. Gitu. Lalu baru tahun pertama gitu. Kemudian travel kita juga hanya dikenal alhamdulillah dengan paket-paket umrohnya yang eksklusif gitu kan. Karena kita cuma menyentuh pasar menengah ke atas, toh juga sudah banyak travel yang mewakili menengah ke bawah gitu. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik semuanya. Itu satu pemikiran yang positif menurut saya. Jadi kita tidak harus jatuh bangun bersama yang dulu mereka jatuh, lalu kemudian kita akhirnya juga 30 tahun ke depan kita baru sampai di titik yang mereka. Kenapa harus seperti itu? Itu positif sekali. Nah, khusus berhubungan dengan masalah entertain, tentunya kita tidak menyalahkan entertainnya. Gitu kan? Itu hak pribadi orang untuk mengambil keputusan. Tetapi pengalaman Mas Adrian tadi harusnya menjadi pelajaran bagi generasi muda. Jangan nanti penyesalan yang beliau rasakan, ketenangan kegelisahan jiwanya membuat tadi akhirnya berubah mengalihkan sebuah aktivitas itu. Jangan dilalui dulu hal yang sama, baru kemudian mau sadar. Karena banyak pertimbangan. Pertama belum tentu umurnya seperti Mas Adrian kan. Bisa saja lagi proses lalu meninggal gitu ya. Dulu ada salah satu mantan artis juga itu sudah sangat tua meninggal beliau rahimahullah, Pak Yoyo. Pak Yoyo, nah. Ya, sering jadi bapak di sinetron. Itu subhanallah ikut begitu pengajian terus berhenti dia. Dia mulai berhenti tinggalkan entertain.
ikut di pengajian terus. Insyaallah. Saya sempat tanya, Pak Yo, apa yang dirasakan sekarang Pak Yo? Sementara dulu hitungan harian kan uang yang diterima gitu. Per hari dibayar 10 juta, 30 juta, 50 juta. Hanya dengan action doang gitu. Sekarang begitu berubah total, ya tinggal dia kembangin usaha-usaha kecil yang ada saja. Dan jauh income-nya daripada itu. Dan dia mengeluhkan juga kadang-kadang ini perubahan total yang terjadi. Tapi apa yang buat Pak Yo mau bertahan begini? Dia bilang ketenangan jiwa, Ustaz. Saya nggak bisa nilai itu. Jadi dulu tuh saya gelisah kayak tadi Mas Adrian bilang. Jadi kadang-kadang kita tuh menghabiskan waktu, tidak kenal waktu di tempat lokasi syuting. Belum lagi interaksi dengan yang lawan jenis yang bukan mahram. Belum nikah yang pura-pura dan segala macam lah. Nah itu belum yang harus multi talent. Ya, harus kadang-kadang ya jadi banci, kadang-kadang harus jadi ini, jadi itu. Banyak banget yang akhirnya membuat tidak ada ketenangan jiwa dan kita dituntut karena itu sudah profesi. Nah sekarang dengan saya tinggal ini, kok saya merasa kayak banyak sekali waktu lowong. Saya kok lebih tenang, saya sholat di masjid, saya bisa baca Quran. Dulu mana ada waktu begitu. Nah ini alhamdulillah beliau komitmen sampai meninggal rahimahullah kemarin itu. Dan cerita terakhir itu sebelum meninggal itu Masya Allah di Semarang, itu teman-teman ceritanya saya karena awal-awal beliau sering hadir di Blok M di kajian kita. Habis itu beliau akhirnya tinggalkan karena sudah mulai sakit-sakitan tinggal di Semarang. Itu di hari terakhir itu walaupun beliau sudah susah sekali untuk bangun, tetap minta ditopang untuk ke masjid. Masya Allah. Ya, dan akhirnya meninggal alhamdulillah dalam kondisi baik lah. Gitu. Nah itu kan orang-orang seperti ini harusnya menjadi pelajaran bagi anak-anak muda. Jadi jangan sampai tadi itu dia mau ikutin dulu semuanya, nanti tuh ujungnya sama juga, penyesalan juga. Nah, kenapa kita nggak ambil pelajaran dari situ? Mirip saya juga biasa bilang sama status ayah dan ibu ya, kalau di kajian-kajian kami itu, tolong Bapak Ibu sekalian jangan wariskan hal-hal negatif kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya dulu hamil di luar nikah, jangan bilang sama anak, ibu dulu gitu kok. Misalnya. Gak apa-apa, ayah juga gitu kan. Mana pacar kamu itu? Coba aja nggak apa-apa kan, dan segala macam bahasa gitu-gitu. Jadi dia kayak wariskan hal-hal yang buruk. Kenapa? Kenapa dia nggak justru tutupin? Kenapa Bapak Ibu nggak tutupin kesalahannya? Justru dengan memperbaiki di anak-anak itu kan. Kalau dulu kita belum bisa baca Quran kecuali di umur 35 tahun, 40 tahun. Harusnya anak-anak sekarang justru kita tutupin dengan mereka hafid Quran di umur 10 tahun. Misalnya, jadi mereka tuh nutupin kesalahan kita. Jadi kita, maksudnya kekurangan kita lah ditutupin dengan dia jadi hafal Quran, justru dia sudah sholat di masjid, justru dia sudah, apa yang pengalaman kita rasakan sekarang ketenangan jiwa, kita transfer ke dia di masa dia masih muda. Itu kan positif sekali. Nah ini pelajaran-pelajaran penting memang yang harus digarisbawahi. Dan memang dalam definisi hijrah, itu kan dibahas oleh ulama menjadi dua. Ada hissi, ada maknawi. Hissi itu fisik lah. Itu hijrah dari negara kafir menuju ke negara Islam. Nah, di mana mereka tidak bisa beribadah di sana, mereka pindah ke negara yang bisa beribadah. Kalau di negara kafir itu tetap bisa ibadah, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa ibadah, kayak dulu sahabat-sahabat Nabi di Mekah, mereka disiksa, mereka nggak bisa sholat, mereka dibunuh, dirampas, mereka wajib hijrah ke Madinah. Nah ada hijrah yang kedua namanya hijrah maknawi. Nah, itu sesuai dengan hadits Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah juga adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Makanya sudah benar orang kalau berubah itu, dia sudah mulai ikut kajian, mulai berubah, mulai dekat sama Allah, dikatakan saya sudah hijrah. Itu benar. Itu bahasa itu memang, itu secara maknawi. Nah sebenarnya, ada hal yang lebih baik daripada orang yang hijrah. Yaitu orang yang memang dari awal dia sudah baik, dia nggak butuh hijrah. Kan gitu. Memang dari awal, dari kecil dia udah didik orang tuanya sholat, di masjid, baca Quran. Nah itu sudah nggak butuh hijrah. Itu lebih baik daripada orang yang nanti sudah masalah baru dia hijrah. Walaupun itu hijrah adalah salah satu solusi terbaiknya. Atau bagi orang yang sudah terlanjur berbuat yang salah. Nah jadi pesan kita adalah bagaimana mengambil pelajaran dari seperti Mas Adrian dan teman-teman yang lain gitu ya. Untuk pengalaman beliau bukan main-main, 19 tahun di entertain. Itu kan kali 24 jam, berapa banyak itu. Kemudian juga tadi 8 tahun setengah ya, mungkin di sistem ribawi ya. Itu juga akhirnya mengganggu dan akhirnya sekarang mulailah beralih kepada hal yang lebih menenangkan diri, apalagi mendapat tadi hidayah di Mekah kan, lagi umrah tadi ya 2024 tadi. Itu jadi Allah Subhanahu wa taala ini memang memberikan kepada kita sinyal ya, kita harus paham dengan masalah itu. Jadi Allah itu tidak akan menurunkan tangan dari langit atau malaikat menjelma lalu menarik tangan kita untuk sholat di masjid untuk kita. Tapi Allah sentuhkan dalam kalbu kita, di hati kita, perasaan menyesal, perasaan terbebani. Kayak ada yang miss nih, apa nih? Nah itu sebenarnya itu adalah hidayah, sinyal hidayah. Bagaimana orang segera menangkap itu.
Jadi dari keputusan Mas Adrian tuh, saya nggak mau tunda, saya hari itu langsung ambil keputusan, itu benar banget. Itu benar banget. Karena ada juga orang kadang-kadang prinsipnya begini, udahlah nggak apa-apa, berubah pelan-pelan aja. Nah, untuk apa berubah pelan-pelan? Jadi saya katakan di pengajian, Bapak Ibu kalau mau jadi laki-laki saleh dan perempuan salehah, langsung aja 100%, ngapain cicil-cicil gitu. Akhirnya nanti kenikmatan imannya juga tercicil. Kenapa para sahabat itu begitu tahu Islam, langsung masuk Islam, langsung berubah total. Umar bin Khattab dari pemabuk keras, sampai Umar menggambarkan dirinya sebelum masuk Islam, tidak ada waktu tidak minum khamr. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, wah itu minuman. Begitu dia masuk Islam, totalitas ditinggalkan. Kan itu nggak mudah gitu ya. Tapi itu yang ditunjukkan oleh mereka. Jadi nggak usah nyicil-nyicil menjadi orang baik itu. Karena kalau saya biasa sampaikan di pengajian itu, dia kayak ada timbangan. Ini amal soleh, ini dosa. Kalau ini masih berimbang, ini kenikmatannya hilang, ini kenikmatannya hilang. Ya. Contoh misalnya ada orang, dia sholat, tapi dia juga mabuk. Dia sekarang mau mabuk jam 3 subuh. Dia juga mau tahajud sebenarnya. Bingung dia. Jadi nggak enak mabuknya, nggak enak sholatnya. Gitu. Karena dua-duanya dia bingung yang mana. Dia pakai baju koko, pakai muslim, tapi pacaran. Gandengan sama gandengan nggak ya? Jadi terganggu juga dia. Jadi memang nggak bisa ini nggak bisa ketemu, ini seperti minyak sama air. Nah, kalau ini masih ada, makanya orang biasa, kenapa Ustaz ya saya kalau sholat nggak khusyuk? Saya langsung tanya, ada nggak pintu dosa masih dibuka? Karena kalau masih pintu dosa, ini mengganggu kenikmatan ini pasti. Kapan ini kenikmatan ibadahnya dirasakan enak, keimanannya dirasakan, itu kalau ini sudah turun, ini naik. Contoh Ramadan begini, Ramadan itu sangat bagus tuh, bulan pelatihan yang luar biasa. Ini peningkatan skill spiritual kita memang. Makanya Allah bilang dalam Al-Baqarah itu kan, la'allakum tattaqun. Target puasa Ramadan adalah untuk mencapai tingkat ketakwaan. Nah, itu memang. Jadi kita ini kayak padat banget, siang begini, pagi dari subuh sampai maghrib, kita jaga diri dari dosa, takut puasanya batal, kita jaga ibadah, itu bagus banget. Malam, habis buka puasa sedikit istirahat sudah tarawih. Istirahat sebentar sudah sahur, kembali lagi begitu. Jadi ini level ibadah kita lagi naik nih, iman kita naik. Ini lagi turun. Di sini kita bisa rasakan kenikmatannya tuh. Baru kita rasa kenikmatannya. Nah, jadi kalau kebalik itu lebih bahaya lagi. Kalau misalnya ini turun, dosanya yang naik. Dia sholat, dia puasa, iya, tapi khamar masih jalan, judi jalan, manipulasi data jalan. Jadi hilang sama sekali. Sholat itu cuma kayak orang Allahu Akbar, sadar setelah itu setelah salam. Oh, dia sholat ya. Nah, itu kenapa? Karena dosanya lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, supaya kita pahami bahwasanya dua hal yang tidak bisa ketemu. Kalau seseorang wanita misalnya muslimah pakai jilbab, dan dia enjoy itu jilbabnya, dia tahu ini perintah Allah SWT. Saya biasa kasih contoh-contoh di pengajian untuk ibu-ibu begitu kan, karena ini juga ada pemirsa yang ikutin mungkin dari ibu-ibu. Misalnya pakai jilbab, dia sudah komitmen ini adalah perintah agama, dia tutup auratnya. Maka dia nikmatin. Ini nanti akan menghilangkan kenikmatannya ini. Lawannya itu apa? Buka jilbab. Jadi kalau satu waktu yang sudah pakai jilbab komitmen karena Allah, dia sudah nikmatin, dia rasakan kenikmatannya. Kalau duduk di ruang tamu lalu tiba-tiba nggak pakai jilbab, cuma pakai baju rumah, daster misalnya. Terus ada laki-laki yang bukan mahram lewat, kelihatanlah rambutnya atau lehernya. Saya biasa tanya ibu-ibu di pengajian, ibu-ibu merasa bersalah nggak? Oh iya Ustaz, kita kayak nyesel banget gitu loh kok dilihat sama orang yang. Nah kenapa itu muncul? Karena dia udah nikmatin ibadahnya. Nikmat dosanya buka aurat itu hilang. Bahkan kadang-kadang muncul pertanyaan, sayang ya kok dia muslimah nggak tutup aurat. Nah, gitu-gitu tuh. Karena dia sudah nikmatin ini. Nikmat buka aurat ini sudah jatuh banget. Nah sebaliknya kalau kita orang di sini menikmatin banget buka auratnya, dia nikmatin pokoknya udah deh bolong sana sini pakaiannya gitu kan. Dia pokoknya udah nggak, kadang-kadang kekurangan kain kalau itu udah luar biasa gitu. Ini dia nikmatin, maka kenikmatan ibadahnya hilang, tutup auratnya hilang. Dia bahkan bingung bertanya, itu orang nggak panas ya pakai jilbab terus. Jadi ini nggak bisa ketemu memang. Orang yang sudah enjoy sholatnya, azan sholat, pokoknya nggak mau tahu komitmen. Nanti lawannya ninggalin sholat itu hilang. Bahkan jadi nggak nyaman dia. Telat satu sholat saja, telat sedikit, aduh gimana sih ya, kayak satu rakaat aja telat itu kayak sayang banget. Karena nggak bisa dikembalikan, nggak bisa kita bilang imam kembali dong. Takbiratul ihram pertama saya mau ikut, nggak bisa. Nggak bisa. Dan mereka udah catat orang ini masbuk satu rakaat di waktu itu selesai. Dan tadi benar-benar kata Ustadz, iman itu juga ternyata bisa naik turun Der. Karena kan gini, saya kan mulai berusaha berhijrah, belajar lagi agama, meriset ulang dari 2013. Terus kan Allah berikan ketenangan dulu tuh. Setelah itu mulai diberikan dunia sedikit-sedikit kan, pekerjaan, apa yang saya harapkan, profesi gitu kan. Nah, saya pikir
itu akan beres. Tapi ternyata benar bahwa pada saat kita masih diberikan kehidupan, ujian itu akan selalu menyertai. Ya ujian nggak melulu dalam hal kehilangan ya, tapi juga mungkin jabatan, gaji yang lebih tinggi, fasilitasnya lebih meningkat, kan begitu ya. Itu kan tempting sekali. Nah, pada saat yang saya bilang saya umroh itu, ternyata Allah izinkan saya untuk mencicipi gitu loh. Kenikmatan yang itu, walaupun tadi hanya sesaat, hanya 3 bulan, ya kan. Dulu saya bertanya setelah kemudian ambil keputusan itu, kenapa kok malah saya seperti kayak dilepasin dulu sama Allah untuk, nih kamu lihat, kamu pengen kan tahu gitu kan. Kan akhirnya saya jadi seperti kayak ada masa kelalaian. Saya nggak berprasangka buruk kepada Allah, enggak. Tapi di situ saya menyadari bahwa ternyata saking sayangnya Allah, dan Allah mungkin paham apa yang kita nggak ketahui, melihat saya sebagai figur gitu kan, kamu harus masuk ke sana. Supaya kamu nanti mungkin bisa mensiarkan ya, kepada khalayak gitu. Ada hal-hal yang artinya bertentangan dengan itu, sehingga kamu seperti hari ini bisa dapat kesempatan pada Allah, bisa diizinkan ketemu Ustadz, ketemu sama Dery dengan platform yang Masya Allah ya, yang disaksikan bertahun-tahun oleh jutaan masyarakat Indonesia. Mungkin itulah sebagai wasilah untuk kamu juga bisa memberikan dampak buat kehidupan orang lain. Nah, disitulah saya juga berpikir, ya Allah, ternyata bukan berarti kalau orang udah berhijrah atau orang udah mau baik, hidupnya akan terus lurus aja. Enggak. Mungkin dari lingkungannya, mungkin dari pekerjaannya. Itu bisa ada ujian-ujian begitu ya Ustadz ya? Itu kira-kira kenapa ya Ustadz ya? Maksudnya kenapa? Kan tadi pengennya caranya ketenangan. Tapi tetap aja, udah tenang nih, enak. Tapi ada masa yang dibikin kayak nggak enak lagi. Apakah itu untuk sarana? Kita jawab dari 2 sisi. Yang pertama itu kaidah dasar ulama ahli sunnah wal jamaah, memang iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi makin kita dekatkan diri kepada Allah, makin terasa tebal iman itu. Makin dekat sama Allah, makin mudah kita nangis, makin mudah kita khusyuk, makin mudah kita sedekah, gitu-gitulah. Nah itu memang bertambah dengan ketaatan. Dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita berbuat dosa, maka dia akan berkurang. Bahkan bisa orang sampai habis imannya sama sekali kalau dia terus membiarkan pintu dosa itu terbuka. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang sederhana adalah amal soleh itu memang dipelajari untuk diterapkan, dosa itu dipelajari untuk dijauhi. Gak usah dicoba. Gak usah kita bilang, oh Allah haramin khamar, saya mau coba dulu rasanya gimana. Allah haramin babi, saya mau coba dulu. Nggak usah, kita sudah dipelajari, nggak boleh haram berarti tinggalkan. Mirip kalau kita kerja di kantor itu, kalau bicara bisnis, kalau kita mau jadi pegawai berprestasi, pasti yang kita cari adalah prestasinya. Kita, walaupun kita tahu sebenarnya, di situ ada kalau orang telat kerja, dapat kehukuman ini, kita nggak mau ini pastinya. Nah seperti itu harusnya syariat. Jadi kita harus tahu ini, dosa itu adalah pelanggaran punya konsekuensi hukum. Nah itu dulu. Jadi memang iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita mau selalu rasakan stabilitas iman kita, ya kita harus sibuk terus dengan amal soleh. Ya, itu dia. Kita terus bersaksi di situ dan kita terus komitmen menjaganya. Nah sisi yang lain, sisi yang kedua, mungkin ada sedikit yang saya teruskan Mas Adrian tentang masalah Allah kayak masukkan saya ke satu keadaan. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau kita sudah mulai hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah turunkan syariatnya. Ini ayat Quran, bahkan sekarang sudah diterimakan dengan berbagai macam bahasa. Hadis-hadis Nabi SAW, luar biasa deh banyaknya. Ulama-ulama, banyak banget ceramah-ceramah sekarang di media sudah luar biasa. Tinggal kita mau ikutin atau tidak. Kita mau baca buku juga sudah terlalu banyak, artikel juga terlalu banyak. Jadi pada saat kita sudah mulai hijrah, Allah itu melepas kita bukan melepas untuk kita coba dosa, tapi Allah melepas kita karena ini sudah ada fasilitas kok. Silakan ikutin aja, SOP-nya sudah ada. Nah, cuman di saat kita mau jalankan itu, syaitan nggak mau dong. Nah, syaitan ini nggak mau, dia nggak mau itu berjalan. Jadi sebenarnya yang membuat kita itu keluar lagi itu bukan Allah yang celupin kita supaya kita punya pengalaman, bukan. Karena sebenarnya tanpa kita tercelup itu pun kita tahu itu haram dalam agama. Kita bisa pelajari. Tanpa harus menjadi praktisi, karena kalau kita jadi praktisi kemudian kita meninggal di saat lagi itu kan menjadi su'ul khatimah. Jadi sebenarnya bukan Allah tapi syaitan yang coba menyesatkan kita. Makanya Nabi SAW pernah menggaris di tanah sebuah garis lurus, beliau mengatakan inilah jalannya Allah yang lurus. Lalu beliau garis-garis kecil di sampingnya sambil mengatakan ini jalan syaitan, ini jalan, dan di setiap jalan ini ada syaitan yang memanggilnya. Jadi apa yang kira-kira nyantol nih? Kita nggak nyantol di gila harta, mungkin ada gila wanita, nanti gila jabatan gitu-gitu. Dan dia coba segala macam cara. Dan Nabi SAW sudah bilang, syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Maksudnya apa? Jadi kalau kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
jangan pikir sudah selesai. Karena dia dimusnahkan sama Allah, karena rajim itu kan terajam. Dipanah oleh panah-panah api oleh malaikat kan. Sepupunya datang, pamannya datang, nggak akan berhenti. Mereka tuh kayak satu komplotan musuh gitu. Kayak kita lagi perang, kita berhasil tebas satu nih. Itu prajurit yang lain tidak akan diam, musuh itu kan tetap akan menyerang kita. Nah seperti itu sebenarnya gampangnya kita menghadapi syaitan. Makanya Allah mengatakan mereka itu adu mubin, musuh yang nyata. Jadi kita perbaiki dulu persepsi tadi itu. Sebenarnya bukan Allah yang mau kita tercelup di kesalahan itu supaya kita dapat pengalaman dan nanti kita bukan. Tapi karena Allah sudah, oh ini orang sudah mulai hijrah nih. Ini jalan saya, ikutin udah. Syarat sudah jelas kok. Udah berkumpul sama komunitas yang baik, belajar dari para ulama, ini buku-buku banyak, Quran terjemahan. Tapi di saat Allah lepas kita tuh dengan bebas, kamu silakan. Kalau Allah paksakan, kamu kurikulumnya adalah jam 6 pagi sampai jam 7 pagi harus baca Quran 5 juz. Itu kan repot kan? Tapi Allah karena baik-baik sama kita, ya udah. Silakan kamu mulai yang mana dulu? Azan, sholat. Tapi sholat saya mau cari nafkah dulu. Oh saya silaturahmi keluarga. Oh saya mau jenguk orang sakit. Oke, ini syariat saya. Nah tapi syaitan yang berusaha nyimpangin kita. Nah keluarlah kita dari jalur itu. Terjerumus. Nah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita satu pintu rahasia yang sangat luar biasa. Kadang-kadang saya bahasakan ini kayak jalur VIP, khusus Allah kasih, itu taubat. Bayangkan kalau kita terjerumus dalam dosa, Allah tutup pintu taubat, nggak bisa kembali. Taubat itu 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun orang buat dosa. Hari pertama tahun 51 dia taubat, biarpun hitungan menit kalau dia tulus pada Allah meninggal, itu bisa diterima. Kan begitu hadits tentang orang yang membunuh 99 jiwa kan? Dia begitu tanya kepada seorang abid, ahli ibadah tapi tidak tahu ilmu, saya sudah bunuh 99 orang, masih ada tobat buat saya nggak? Oh nggak ada. Udah, akhirnya dia putus asa, ditusuk orang itu. Digenapin 100 kata Nabi SAW. Dia datang kepada seorang alim, orang yang faham agama, lalu dia tanya, saya sudah bunuh 100 orang, masih bisa terima tobat saya nggak? Oh bisa, Allah maha luas rahmatnya, asal kau betul-betul mau tobat. Lalu dikatakan, cara kamu bertobat salah satunya selain mengikrarkan kepada Allah tidak akan mengulangi dosa itu, pindah dari komunitas kamu. Begitu dalam hadis Bukhari kan, jangan kembali ke negeri kamu, itu orang-orang buruk semua di sana. Kamu harus cari negeri ini, ditunjukkanlah satu negeri di mana itu orang-orang soleh semua. Kamu ke sana. Jadi dalam sementara proses dia tobat itu, di hari itu juga, dia jalan tengah jalan meninggal. Kan begitu dalam hadis, dia meninggal. Maka datanglah dua malaikat, satu malaikat rahmah, kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga. Ya memang kalau orang beriman meninggal, memang dia yang datang menjemputnya. Satu malaikat penyiksa, bawa kain kafan dari neraka. Ini untuk orang kafir, orang fasik, itu disambut sama dia. Nah, kata Nabi SAW, dua malaikat ini berselisih, siapa yang mengambil ruh ini? Allah datangkan malaikat ketiga menengahi. Mengatakan, coba ukur jaraknya. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia mau tobat, maka malaikat rahmah yang mengambil. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia dulu buat dosa, maka malaikat penyiksa yang mengambilnya. Maka kata Nabi SAW, Allah memberikan perbedaan jarak, lebih dekat ke tempat hijrahnya itu satu jengkal aja. Maka yang mengambil dia adalah malaikat rahmah. Tetapi, itu dalam hadis Bukhari itu. Hadis sahih. Jadi, yang kita ambil pelajarannya, taubat itu luar biasa itu. Luar biasa. Mungkin tadi Mas Adrian 19 tahun, di satu perbuatan mungkin yang lebih tahu tentang kondisi dan keadaan pelanggaran-pelanggaran agamanya. 8 tahun setengah mungkin di riba. Tapi itu dengan sekali kita taubat. Misalnya tadi pas lagi umroh, tiba-tiba ambil keputusan sudah saya nggak boleh, saya mau taubat. Itu udah cukup sebenarnya. Hilang tuh dosa-dosa sebelum. Iya. Oh, wow. Itu bisa dihilangkan semua. Nah makanya ini jalur VIP yang luar biasa. Saya kadang-kadang merenungi dalil-dalil tentang taubat itu. Ini kalau Allah nggak kasih jalur ini, sekali setan tarik kita, gitu kan, kita nggak bisa lagi. Kita nggak bisa keluar lagi dari kesalahan itu. Nah jadi yang kita luruskan adalah, yang juruskan kita adalah syaitan. Nah, tinggal bagaimana kita hati-hati kalau kita Allah kasih sinyal. Karena orang itu walaupun maaf ya dia masuk di diskotik, dia lagi mabuk, sebenarnya masih ada sinyal hidayah datang kepada dia. Ada perasaan apa nih, ada yang lost. Padahal dia nikmatin orang zina di kamar hotel, tetap gelisah. Tetap gelisah, itu ulama sudah bahas. Allah kasih kegelisahan di pelanggaran dosa walaupun dia orang kafir. Allah buat masalah, nanti istrinya tahu, nanti suaminya tahu, nanti ribut, nanti ada saja masalah yang membuat harusnya dia sadar. Nah gitu. Oh, Masya Allah. Nah cuma kita orang muslim ini langsung dipandu, kamu taubat, kembali kepada Allah. Selama kembali kepada Allah aman. Maka kata Nabi SAW tentang masalah taubat, Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Cuma sekarang kalau kita sudah taubat kan itu berarti kita mengikrarkan tidak kembali lagi pada dosa. Bagaimana kita konsisten sampai ajal datang. Udah.
Jangan lagi terjerumus pada kesalahan yang sama. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak layak orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Gitu kan? Udah pernah jatuh situ, jangan lagi terjerumus gitu. Karena ada poin penting ya, masalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kalau kita sudah pernah, misalnya Mas Adrian sama Akhderi misalnya, contoh waktu awal hijrah, contoh, mendengarkan sebuah cuplikan ceramah tentang neraka, contoh, bisa, atau tentang kematian. Takut banget nih, udah deh, saya mau tobat misalnya, oke. Sekarang kita sudah mulai hijrah tuh, sudah mulai jadi orang baik, berubah semua performanya, karakternya, pendapatannya, semuanya deh. Bahasa tubuhnya pun berubah semua, karena orang hijrah pasti berubah, mau nggak mau. Komunitasnya sudah berubah gitu kan. Nah itu pada saat dia berubah seperti itu, semuanya, maka setan tidak akan tinggal diam. Dia akan coba bagaimana mengganggu ini. Dia coba berusaha mengganggu. Nah bagaimana kita mempertahankan ini sekarang? Kita istiqomah. Dengan cara kita tutup pintu-pintu. Karena kalau sekali kita terjerumus nih, biasa bahasa kalau pernah dengar di kajian itu futur. Nah dia kembali jatuh, buka pintu dosa 1, pintu dosa 2, terus saja dia cicil jadi runtuh imannya. Nah untuk kembali ke tangga iman yang pertama, itu nggak cukup dengerin ceramah yang sama. Harus ada penguat yang lebih kuat lagi. Kalau tadinya tentang neraka saja, satu ustadz, maka kita harus dengerin mungkin 3-4 ustadz untuk kembali ke level yang pertama. Jadi itu nggak mudah. Makanya lebih bagus jangan buka lagi pintu-pintu itu. Nah mungkin penutup dari saya begini, saya sering bahasakan. Dosa itu kan pelanggaran dan pasti ada konsekuensi hukum. Orang yang membuka dirinya, pintu dosa buat dia itu seperti ibarat rumahnya dindingnya jebol. Jebol di dindingnya, bisa masuk udara, bisa masuk serangga, bisa masuk hujan. Dia punya 2 opsi. Opsi yang pertama itu kurang efektif, yang kedua efektif. Yang kurang efektif ini, dia cuma pakai selimut doang. Saya nggak terpengaruh kok sama teman-teman itu. Cuma pakai selimut doang. Tempat 5 temannya ini tetap bicara diskotik, khamr, narkotika. Saya nggak gitu. Tapi duduk di situ. Jadi dia cuma amannya pada saat dia lagi engah aja. Sekarang kalau udah tidur, selimutnya tersekap, bisa digigit serangga, bisa kena udara dingin dan segala macam. Nah seperti itulah orang yang kalau mau hijrah pun setengah-setengah. Jadi dia masih sama komunitasnya, nggak apa-apa deh, reunian lah, itu bahaya banget. Sambil mengatakan saya tidak terpengaruh, padahal kita sensitif banget manusia. Ini sekarang Banten ini, kalau kita pegang sama-sama, kita tahu kain ini kasar seketika. Mata kita bisa bedain ini terang, gelap seketika. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras atau kecil seketika. Hidung kita bisa cium wangi dan busuk seketika. Lidah kita bisa bedain mana manis, asin seketika. Semua sensitif. Di dalamnya sensitif lagi, hati manusia. Jadi kita nggak bisa bilang kita nggak terpengaruh, itu mustahil. Makanya lebih baik jangan membuka pintu itu. Nah cara yang kedua yang paling efektif. Ambil batu bata, sama semen, tutup jebolan tembok itu. Selesai. Mau tidurnya nggak pakai selimut, udah aman dari semua. Serangga nggak masuk, udara dingin nggak masuk, hujan nggak masuk. Itulah yang hijrah total. Jadi orang soleh 100%. Ya udah. Dan setelah itu nggak usah betul perkataan orang. Kamu so alim ya, kamu kok berubah banget. Iya, saya baru tahu. Sekarang nggak apa-apa. Sampai pernah saya buat Mas Adrian tablik akbar khusus. Judulnya itu masalah di playlist YouTube tuh. Iya, inilah aku sekarang. Itu khusus untuk teman-teman yang hijrah. Harus berani begitu ya. Iya, judulnya itu memang. Tablik akbar itu 2,5 jam. Iya, inilah aku sekarang. Jadi kalau orang mengatakan, kan dulu kamu artis. Iya, itu dulu. Ini aku sekarang. Gitu. Dulu kamu kan gini, kamu dulu bandel banget waktu SMA. Iya itu dulu. Ini aku sekarang. Nah, gitu. Jadi nggak ada hubungannya, jangan terpengaruh. Karena lisan orang itu, misalnya dia lempar nih satu syubhat ke kita. Kamu kok gini-gini, kamu kok so alim. Itu kan cuma sepanjang lidahnya. Untuk apa berpengaruh pada kita? Nggak penting gitu. Pujian, cacian orang hanya sepanjang lidahnya. Udah nggak usah dipedulikan. Karena nanti kalau kita meninggal, nggak ada yang temanin kita tuh. Yang katakan kita, aduh deh, nanti saya yang tanggung dosa kamu, ikut aja ke diskotik misalnya. Itu kan mau omongan doang. Kalau kita meninggal, maksimal kalau dia pun baik banget, setengah jam di atas liang lahat kita. Habis itu pulang. Udah. Iya lagi. Habis itu pulang, kita sendirian. Mana dia mau tidur sama kita di situ, nggak mau. Egois juga ya orang-orang seperti itu ya. Nggak usah bicara teman, ibu sama anak saja. Kalau anaknya sudah dikubur, itu maksimal setengah jam. Nangis ya, pulang habis itu. Nggak tidur sama anaknya. Makanya kata Nabi SAW, orang kalau meninggal ikut bersamanya 3 di kuburan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Itu kata Nabi. Hartanya akan pulang. Mobilnya, semuanya pun parkir di luar pagar kuburan. Bisa pulang jadi warisan. Keluarganya, istri, anak, suami, pulang. Mereka lanjutkan estafet kehidupannya. Yang tinggal bersama dia cuma amalnya.
ya sholat, ya puasa yang selama ini dia bengkalikan. Nah jadi jangan terpengaruh dengan statement orang itu. Nggak usah, saya kadang-kadang bilang itu, Bapak Ibu sekalian, pujian orang itu cuma sepanjang lidahnya. Nggak usah jadi beban buat kita. Selama kita benar, kita komitmen aja. Kalau kita salah, kita jadikan itu peringatan dari Allah melalui lisan mereka. Perbaikin taubat kepada Allah. Clear, selesai. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Asik kalau beliau menyampaikan. Wah, luar biasa. Jadi kita kena semua. Jadi yang futur-futur kayak saya ini, ya yuk kita bismillah ya, bangkit lagi. Makanya pentingnya circle, pentingnya komunitas, diganti yang komunitas yang mungkin yang sudah usang. Nah sekarang komunitasnya yang sekarang udah cakep nih, yuk kita mimpikan kita umroh bareng yuk misalnya. Nah itu kan cakep tuh, Mas ya. Jadi ke tempat-tempat yang benar-benar bisa dibilang positive vibes gitu, kalau kata anak zaman sekarang. Nah umrohnya jangan lupa pakai Uhud Tour. Wis, mantap. Masuk dong, teman saya. Kenapa Uhud Tour nih saya kasih tahu? Nggak percaya sih teman-teman ya. Uhud Tour ini adalah travel umroh dan haji berpengalaman yang mengutamakan kenyamanan, ketenangan, dan pastinya bimbingan sesuai dengan syariat. Nah, jadi menyambut Ramadan 2026, sekarang udah masuk nih. Artinya masih ada kesempatan kan 10 hari terakhir. Misalnya gitu kan. Nah itu nanti insya Allah bareng sama Ustadz Khalid nih. Ini saya jelasin dulu ya. Jadi Uhud Tour menghadirkan paket umroh awal, pertengahan, dan juga akhir Ramadan. Nah, artinya apa? Perjalanan makin nyaman dengan fasilitas hotel dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu kan. Ini termasuk kereta cepat Haramain. Nah ini full service, handling apa segala macamnya. Saya pernah lihat waktu itu ada bis di Madinah saat di situ Ustaz. Harus stikernya Uhud Tour, gede banget, ada banyak bisnya. Cakep emang nih handlingnya dan timnya nih, luar biasa gitu kan. Oh iya, nggak heran kalau Ustadz Khalid ya. Nah ini serta bimbingan mutaif terpercaya teman-teman semua. Di sana juga anak-anak misalnya UIM apa segala macam ya Ustadz ya. Termasuk juga paket khusus bersama Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala dari awal hingga akhir ibadah. Didampingin semua. Tersedia paketnya ada 3 teman-teman. Ada bronze, ada gold, sama platinum. Nah ini harganya mulai 42,55 jutaan. Segera amankan seatnya teman-teman, jadi karena kuotanya terbatas. Gimana cara hubunginnya? Saya bantu, ada deskripsi di bawah nih, tinggal cek aja di situ adminnya. Nanti Ustadz insya Allah di akhir Ramadan Ustadz ya? 10 hari terakhir ya? Kita 2 Maret sampai 7 Maret itu ada ke Aqsa dulu. Karena setiap Ramadan pertengahan pasti kita buat umroh plus Aqsa. Jadi kita namakan itu jalur emas. Sholat tarawih dan sholat 5 waktu dan puasa di Aqsa. Terus langsung ke Madinah, habis itu baru ke Mekah, 10 terakhir. Jadi betul-betul hadis yang mendatangi 3 masjid itu Aqsa, Madinah, dan Mekah itu kita dapatkan. Plus Ramadan lagi. Widih. Jalur emasnya nyambung kan? Emas itu kan sekarang menjadi value kan, nilai, bener nggak? Nah, didamba-dambakan. Makanya umroh Ramadan bersama Uhud Tour karena we value comfort over everything. Terima kasih Mas Adrian Maulana. Ada mau nanya nggak sih? Masih ada kesempatan nggak sih? Masih ada waktu nggak di sini? Lewat online ada? Habis? Habis. Wah, udah habis. Mas Adrian ada mau ditambahkan? Mungkin apa ya? Ya feedback yang disampaikan oleh beliau. Ya, Kesempatan jadi kali ini hafizahullah ta'ala. ya. Terima kasih, Der. Sama-sama, Mas. Jadi apa yang saya dapatin dari obrolan hari ini, Masya Allah ya, bersama dengan Ustadz Khalid dan juga Dery, bahwa hijrah itu ternyata memang nggak mudah. Tapi Allah memberikan kita kekuatan. Hijrah itu ada yang ditinggal, tapi tetap harus ada yang dituju. Dan kalau sudah punya lingkungan, komunitas yang baik, yang soleh, yang selalu mengingatkan kita akan ketaatan, jaga baik-baik. Dekap baik-baik, karena nanti, seperti tadi Ustadz bilang, nggak ada lagi satu orang pun, termasuk darah daging kita, yang akan bisa menemani kita di liang lahat, kecuali hanya tinggal amal kita. Jadi, ya insya Allah kita mari sama-sama perbanyak amal kita sebelum kita semua nanti dijemput ajal. Terima kasih banyak, jazakallah khair Ustadz Khalid, Dery, sudah melibatkan saya bisa berbagi dan juga berkontribusi. Semoga acaranya terus berkah. Amin. Daswa Academy juga dan Uhud Tour bisa menjadi tour travel yang nggak hanya amanah, profesional, dan menjadi yang terbaik. Amin. Ya, amin robbal alamin. Teman-teman, jadi tayangan Tarjil ini kolaborasi antara Kasih Solusi dan juga Ghazwa Academy. Ini memang tayangnya setiap jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Di playlistnya Kasih Solusi nggak cuma yang podcast doang ya, teman-teman bisa cek aja di situ ada tulisannya Tarjil. Diklik aja.
Nanti ada banyak banget teman-teman Mas Adrian Maulana di situ yang udah pernah mampir juga, Mbak Imo, Atta Halilintar. Siapa lagi yang pernah kita kesini? Panji Pragiwaksono, Dr. Richard Lee, insya Allah macam-macam lah. Detailnya di situ kita membahas bagaimana cara pengusaha muslim, bagaimana cara mendapatkan uang dengan cara yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang ada di studio dan juga yang ada di Zoom. Insyaallah kita ketemu lagi ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.